Jadi sebenarnya kalau puncaknya baby blues ini itu pada hari ketiga sampai kelima pasca persalinan, ya. Namun dia bisa sampai seminggu atau bahkan 2 minggu. Jadi kalau dia bisa segera tertangani, otomatis ini akan menjadi sangat ringan. Tapi ketika dia menetap, ini yang butuh penanganan ya, supaya ibunya tidak sampai berlanjut kepada depresi yang berat. Sebenarnya kuncinya ada di dukungan itu tadi ya, dukungan keluarga ya, sangat penting. Jadi ketika ibu itu merasa sedih, ada suami, keluarga yang menguatkan, itu ibunya akan bangkit lagi. Jadi kebanyakan ketika orang hamil itu mungkin belum mempersiapkan ketika nanti saya jadi orang tua saya harus bagaimana ya. Benar. Tapi kalau zaman sekarang ini sebenarnya sudah banyak kelas-kelas ibu hamil ya. Jadi ada juga kelas yang mengajarkan nanti kalau setelah lahiran bagaimana cara memakaikan baju ke anak gitu ya. Mungkin lebih ke ikut kegiatan parenting itu juga bisa. Jadi Halo Tribuners, jumpa dengan saya Sofi Sofiana. Kali ini kita bertemu lagi dalam Medical Podcast dan saat ini kita akan membahas tentang baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini biasanya dialami oleh wanita yang habis melahirkan. Masa-masa wanita itu mengalami masa rentan kayak mood swing, kemudian perubahan mood yang parah ini juga bisa disebabkan oleh baby blues. Dan untuk mengulas lebih lanjut karena baby blues ini bisa mengarah ke depresi berat, kita saat ini kedatangan narasumber yang sudah ahli di bidangnya yaitu Ibu Irma Maya Puspita. Ibu Irma Maya Puspita merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ya Ibu ya. Dulunya menempuh pendidikan sarjana kebidanan di Universitas Erlangga, kemudian magister kesehatan reproduksi di Universitas Erlangga. Saat ini di UMS ya sebutannya Universitas Muhammadiyah Surabaya, ini di fakultas apa Bu? saya di Fakultas Ilmu Kesehatan di program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Oke, siap. Ya. Kalau preview terkait baby blues syndrome sendiri di ilmunya jenengan ini seperti apa Bu? Oke. Jadi untuk baby blues syndrome ini ya, kalau kadang orang menyebutnya juga sebagai postpartum blues ya, atau baby blues itu sebenarnya suatu gangguan suasana hati yang terjadi pada ibu setelah melahirkan ya. Dan sebenarnya ini merupakan gangguan ringan ya, dia termasuk depresi ringan. Dia itu bisa ditandai dengan adanya mudah sedih, kemudian cemas, dan adanya gangguan tidur, kemudian juga adanya rasa tidak percaya diri, rasa sensitif atau mudah tersinggung ya. Dan bahkan juga bisa terjadi ada merasa tidak pantas untuk menjadi seorang ibu dan kadang merasa benci dengan bayinya seperti itu. Itu tanda gejala dari baby blues atau postpartum blues ini. Ini dialami di berapa hari setelah kehamilan atau setelah melahirkan gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau puncaknya baby blues ini itu pada hari ketiga sampai kelima pasca persalinan. Ya. Namun dia bisa sampai seminggu atau bahkan 2 minggu. Jadi kalau dia bisa segera tertangani, otomatis ini akan menjadi sangat ringan. Tapi ketika dia menetap, ini yang butuh penanganan ya, supaya ibunya tidak sampai berlanjut kepada depresi yang berat. Gitu. Tapi memang sebenarnya semua ibu yang melahirkan ini mengalami baby blues atau gimana? Tidak, jadi tidak semua ibu yang melahirkan itu mengalami baby blues ya. Baby blues sendiri untuk angka kejadiannya di Indonesia sekitar 50-70%. Jadi masih ada nih sekitar 30% yang tidak mengalami baby blues seperti itu. Paling umum nih yang mungkin ditemukan itu seperti apa Bu baby bluesnya itu? Baby bluesnya yang paling umum ditemukan itu adalah misalkan seorang ibu tuh saat menyambut bayi itu harusnya kan umumnya senang bahagia gitu ya. Sebenarnya ibu ini juga senang bahagia tapi tanpa disangka atau tiba-tiba ibu ini tampak murung, sedih. Kemudian muncul rasa saya kok rasanya nggak pantas ya jadi cemas ibu gitu ya? Saya nanti gimana ya anak saya bisa nggak ya membesarkan anak saya. Nah itu muncul dengan sendirinya perasaan itu tanpa kita sadari gitu. Tapi kalau faktor resikonya apa nih untuk baby blues ini? Faktor resikonya ya sebenarnya kalau berdasarkan hasil-hasil penelitian literatur itu untuk penyebab pastinya ini belum jelas ya. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa ini ada kaitannya dengan hormonal.
Jadi kalau pada perempuan yang sedang hamil Mm-mm. itu estrogen dan progesteronnya kan tinggi ya Mbak ya. Nah setelah melahirkan ini estrogen dan progesteron ini turun drastis. Kemudian di situ ada hormon prolaktin. Prolaktin itu hormon yang memproduksi ASI, ASI gitu ya. ya, oke. Jadi dikaitkan adanya pengaruh hormonal ini itu kan dia terjadinya dengan bersamaan dengan proses produksi ASI. Nah ini yang menyebabkan mood seseorang itu menjadi tidak pasti atau suasana hatinya menjadi tidak pasti gitu atau yang biasa disebut mood swing gitu ya. Apa sih dampaknya dari baby blues sendiri gitu? Sebenarnya dampaknya ini lebih ke kesehatan mental ibunya ya. Kalau ibunya ini sendiri merasa kurang sehat, kurang percaya diri, akhirnya dia kan tidak percaya diri dalam merawat bayinya. Padahal bayi yang baru lahir itu butuh sekali terhadap ibunya. Jadi bayi kan bergantung sekali ya Mbak ya. Seperti dia makanannya aja harus dari ibunya. Karena hanya boleh ASI selama 6 bulan pertama ya. Jadi dampaknya kalau ibunya sendiri tidak merasa sehat atau ibunya sendiri sedih ya, otomatis ini bayinya juga akan kurang kurang terawat dengan baik begitu yang harusnya bondingnya kurang nggak sih? Betul sekali, bondingnya juga kurang. Apalagi kalau misalkan gini, ibu yang sedih Mbak ya, ini berpengaruh pada produksi ASI. Benar. Nah kebetulan nih Tribuners saya sebenarnya sudah punya baby ya, jadi pernah ngalamin tuh, maksudnya saat benar-benar sedih tuh ASI kayak mampet Ya, gitu loh. Iya. Bener, itu berarti memang salah satu faktor baby blues juga ya kalau di awal-awal kehamilan ya. Awal-awal melahirkan ya. Jadi memang ada kaitannya ya. Kemudian kalau sebenarnya faktor pemicu ya, faktor pemicu dari baby blues ini ada beberapa. Yang tadi saya sebutkan pertama tentang hormonal ya. Kemudian yang kedua itu karena adanya kesulitan beradaptasi. Jadi pada ibu baru ya, terutama pada ibu baru yang baru memiliki anak pertama itu kadang dia itu sulit beradaptasi karena peran barunya. Dia punya peran baru, tanggung jawab baru sebagai seorang ibu. Nah, itu juga menyebabkan ibu itu kadang merasa sulit untuk beradaptasi dengan itu sehingga terjadilah yang namanya baby blues. Iya benar, capeknya nongkrong beda sama capeknya punya anak baru. Iya betul. Stresnya di situ juga awal-awal itu ya. Iya. Benar. Terus kadang kurang tidur ya. Kalau kita kan tahu sendiri ketika bayi baru lahir itu siklus tidurnya kan masih tidak menentu ya. Otomatis itu akan membuat ibu jadi begadang tiap malam ya. Jadi harus melean tiap malam itu. Nah, sehingga di situ juga terjadi terus-menerus. Ibu ini kan akan merasa lebih lelah ya. Ibu ini merasa lelah dan akhirnya itu juga memicu terjadinya baby blues yang awalnya kalau belum punya anak itu mau tidur jam berapapun juga terserah. Tapi ketika punya anak ada tanggung jawab baru, harus melean ngurusi bayinya. Nah, itu kadang ibu itu akhirnya dari perubahan fase itu menjadi lebih lebih capek dan akhirnya muncullah baby blues gitu. Sebenarnya kalau untuk mencegahnya ada nggak sih triknya gitu dari mungkin asupan makanan mungkin atau mungkin lingkungan sekitarnya? Ada ya. Jadi terutama dukungan keluarga ya. Dan juga ada faktor pemicunya itu yang belum saya sebutkan adalah dukungan dari suami atau keluarga. Jika ibu yang baru melahirkan ini mendapatkan support yang baik dari keluarga itu pasti kalaupun terjadi baby blues itu hanya akan sangat sebentar saja ya, bahkan tidak terjadi. Jadi untuk cara mengatasinya, yang pertama ya, otomatis dukungan dari keluarga atau suami. Bicarakan dengan pasangan apa yang dirasakan. Jadi supaya itu tidak dipendam sendiri apa yang dirasakan itu. Sehingga ibu ini merasa lebih ringan karena bercerita apa yang dirasakan dan kemudian keluarga bisa membantu atau mensupport untuk menyelesaikan masalah ibu gitu. Kemudian juga makan makanan yang bergizi ya. Makan makanan yang bergizi ini selain dia baik untuk kesehatan ibunya sendiri, dia juga baik untuk bayinya. Karena apa? Makanan yang dimakan ibu yang bergizi, otomatis ASI yang dihasilkan pun juga berkualitas dan semakin lancar gitu ya. Kemudian olahraga ya. Olahraganya olahraga ringan saja, jangan olahraga yang berat. Kita fokusnya bukan untuk menghilangkan ratusan kalori atau lemak yang menumpuk ya, tapi fokusnya ke supaya aliran darahnya lebih lancar sehingga ibunya lebih sehat, lebih merasa fresh, relax. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada waktu tidur, bayi tidur, ikut tidur sebentar nggak apa-apa. Jadi supaya ibunya nggak terlalu capek. Makanya ketika bayi tidur, ikut tidur juga nggak apa-apa. Atau mungkin di situ ada orang tua atau ada suami yang bisa menjaga sebentar, tinggal tidur sebentar, itu juga akan lebih mengurangi kelelahan ibu sehingga mengurangi
yang namanya baby blues ini. Intinya habis melahirkan ibu bahagia, anak pasti bahagia ya Bu ya. Betul sekali Bener-bener. ya. Ibu yang sehat, bayinya juga akan sehat. Salah satu contoh olahraganya mungkin bisa jalan-jalan di mall gitu atau di baby shop gitu kan ya. Itu kan olahraga juga jalan-jalan. Iya, olahraga jalan sama olahraga mata. Iya kan kalau cewek gitu kan seneng, bahagia, ASI lancar gitu kan. Betul sekali. Bener. Sebenarnya saat mungkin nggak semua orang beruntung memiliki support system yang baik gitu ya. Saat dia sudah punya indikasi baby plus, kemudian keluarga tidak mendukung, kira-kira apa yang terjadi nantinya? Ya, yang terjadi yang pertama, kalau misalkan itu terjadi secara terus-menerus ya, dan ibunya tidak bisa mengendalikan sendiri perasaannya itu, jadi otomatis itu akan terjadi berkepanjangan. Jadi ibunya bisa merasa depresi yang lebih berat, bisa sampai psikosis, dan itu ibunya bisa menyakiti dirinya sendiri atau bisa menyakiti bayinya begitu. Makanya kalau sebenarnya kuncinya ada di dukungan itu tadi ya, dukungan keluarga ya, sangat penting. Jadi ketika ibu itu merasa sedih, ada suami, keluarga yang menguatkan, itu ibunya akan bangkit lagi. Jadi memang sebenarnya kayak kasus-kasus kriminal, mungkin ibu menyakiti anaknya itu juga bisa karena baby blues yang kemudian jadi parah gitu. Iya, baby blues yang tidak segera ditangani sebagaimana mestinya, sehingga ibu ini timbul depresi berat, psikosis ya, itu bisa sampai menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti bayinya. Ada tanda-tanda nggak sih Bu, misalnya seseorang ini sudah mulai baby bluesnya agak akut ini, atau mungkin baby bluesnya nggak cepet-cepet selesai gitu? Ya biasanya ini terjadi berkepanjangan ya. Tadi yang saya bilang bahwa harusnya ini bisa terjadi hanya sekitar 3-5 hari puncaknya, atau bisa memanjang sampai 2 minggu lah maksimal ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu ibu ini kok masih tetap seperti ini, masih tetap belum bisa adaptasi, masih tetap sedih, murung, tidak percaya diri, atau bahkan masih masih tidak menyayangi bayinya semestinya. Nah itu berarti harus mungkin didampingi oleh ahlinya, bisa oleh psikolog atau oleh tenaga kesehatan seperti itu, sehingga bisa segera memperbaiki kondisi ibu dan ini tidak terjadi secara berkepanjangan. Oke, benar. Kalau yang beredar itu setiap orang itu mengalami baby blues gitu kan, itu berarti tidak benar ya? Tidak benar. Saat support sistemnya baik atau mungkin hormonnya lebih stabil itu juga nggak akan terkena baby blues berarti? Iya, ya kadang meskipun pasti terjadi penurunan hormonal ya, tapi ketika dia dapat support system yang luar biasa dari keluarganya, itu tidak akan menjadi masalah gitu. Jadi meskipun ada penurunan hormon, dia tidak begitu bermasalah gitu, karena dia sudah teralihkan dengan adanya support dari keluarga dan suami. Nah, apa baby blues ini tanda orang tua belum siap punya anak? Maksudnya ibu belum siap melahirkan gitu misal? Enggak ya, jadi kalau mitosnya orang di luaran sana kan bilangnya mengalami baby blues soalnya belum siap jadi ibu, atau mungkin kehamilannya tidak direncanakan. Kadang orang juga bilang, berarti kamu ibu yang lemah gitu, padahal tidak seperti itu ya. Baby blues itu terjadi kadang tanpa kita sadari ya. Sebenarnya kita sudah siap menjadi seorang ibu. Sebenarnya kita ini wanita yang kuat. Kita juga sudah merencanakan ya, kehamilan ini sudah direncanakan dengan baik. Tetapi itu tadi, karena pada perempuan itu terjadi perubahan hormonal yang begitu drastis, nah tiba-tiba itu muncul begitu saja tanpa kita sadari. Salah satu kasus yang rentan terjadi sampai baby blues itu ASI tidak lancar mungkin, atau apa? Apalagi misal? Ya bisa kan begadang. Tadi kan begadang ya. Pertama kan begadang, kayak gitu bikin stres, bikin orang ibu baru kesulitan beradaptasi. Kemudian ASI tidak lancar gitu. Kemudian ada lagi nggak Bu kira-kira dampaknya ya? Ya dampaknya otomatis bonding antara ibu dan bayi ini menjadi berkurang ya. Itu kalau ibunya sedih, bayinya juga akan ikut sedih ya. Rewel gitu ya? Iya, bayinya juga rewel karena itu tadi sebenarnya ikatan antara ibu dan bayi kan sudah terbentuk di dalam dari sejak dalam kandungan gitu ya. Kemudian ketika seorang ibu itu sedih ya, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, itu otomatis juga pasti lingkup sekitarnya itu juga merasakan sesuatu yang tidak bahagia gitu. Kan kalau kita lihat ibu yang bahagia, otomatis keluarganya juga bahagia, anaknya bahagia ya. Tapi kalau seorang ibunya itu yang sedih ya, otomatis akan membentuk jadi tidak bahagia juga lingkungannya itu gitu.
Tapi kalau baby blues ini cuma ibu aja atau juga pasangannya atau mungkin keluarganya juga mengalami hal ini? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau orang bilang karena baby blues itu hanya terjadi pada ibunya saja ya. Sebenarnya tidak benar. Bahwa sebenarnya baby blues ya ini kan termasuk depresi postpartum yang ringan ya. Kalau pada bapak-bapak itu menyebutnya bukan baby blues ya, tapi depresi postpartum. Ya itu depresi setelah melahirkan. Depresi setelah kelahiran bayinya. Itu bisa terjadi pada seorang ayah juga, ya. Namun kalau pada ayah ini bukan karena hormonal ya, tapi karena hal lain yang dipikirkan oleh ayah. Biasanya karena ya perubahan peran itu tadi ya. Mungkin kalau laki-laki yang biasanya malam mainnya bebas, karena ada anak itu harus berubah kebiasaannya. Kemudian juga kalau laki-laki bisa lebih memikirkan finansial ya sebenarnya. Nanti bagaimana anak ini dewasanya kan harus bertanggung jawab atas finansialnya begitu. Kalau ke ayah lebih ke seperti itu penyebabnya. Dan juga kadang ayah ini jadi merasa kurang perhatian karena ibu ini akan otomatis berfokus kepada bayinya. Kalau yang dulu fokusnya hanya ke suaminya saja, pasangannya saja, ini fokusnya jadi terbagi. Jadi ada ke anak dan mungkin saking ibunya interest dengan anaknya sehingga kadang suaminya kurang mendapat perhatian. Itu yang dirasakan para ayah mungkin ya, itu yang bisa menjadi penyebab terjadinya depresi postpartum pada laki-laki. Iya sih, karena memang setelah ngelahirin kadang kita ngerasanya anak ini belum bisa apa-apa kan, anak ini butuhnya kita aja, minta ASI dari kita ya kan. Kadang ganti popok, mandi ibunya juga gitu kan. Kalau bapaknya kan masih bisa sendiri kan, nggak pakai popok juga kan ya. Makan juga bisa bikin mie, kalau anak kan nggak bisa gitu kan. Anak sangat bergantung ke kita. Terus Bu, kalau sudah untuk menghindari baby blues ini, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan calon orang tua mungkin untuk mempersiapkan diri ini? Oke, iya. Jadi kebanyakan ketika orang hamil itu mungkin belum mempersiapkan ketika nanti saya jadi orang tua saya harus bagaimana ya. Benar. Tapi kalau zaman sekarang ini sebenarnya sudah banyak kelas-kelas ibu hamil ya. Jadi ada juga kelas yang mengajarkan nanti kalau setelah lahiran bagaimana cara memakaikan baju ke anak gitu ya. Mungkin lebih ke ikut kegiatan parenting itu juga bisa ya. Jadi misalkan ya ibu ini sudah hamil, kemudian nanti lahirannya kan sudah bisa diprediksi bulan apa gitu ya Mbak ya. Itu mungkin dari sekarang bisa baca-baca buku juga tentang cara merawat anak yang baik, bisa ikut kelas parenting gitu ya. Dan bisa juga berbagi cerita atau bertanya ke orang lain seperti ke ibunya sendiri atau ke teman-temannya yang sudah memiliki anak gitu ya. Itu juga akan belajar secara tidak langsung. Terus nanti belajar keterampilan bagaimana sih cara memandikan bayi itu ya, bagaimana caranya menyusui yang benar, bagaimana cara mengganti popok bayi. Itu sebenarnya nantinya juga semua ibu pasti akan bisa ya, cuman kalau disiapkan lebih awal saat kehamilan, otomatis ibunya akan lebih siap daripada yang belum tahu sama sekali. Jadi sebenarnya di puskesmas juga ada kelas hamil kan ya Bu ya? Ada. Itu bisa untuk membantu lah buat ibu-ibu. Kemudian kalau ibu pekerja, mungkin kalau saya dulu itu mau ikut kelas hamil aja nggak cocok gitu. Maksudnya jamnya bentrok sama jam kerja. Akhirnya mungkin YouTube kayak gitu bisa jadi solusi ya. Atau mungkin sosmed gitu bisa ya? Iya bisa. Jadi sekarang kan juga kita sudah tinggal di zaman yang modern ya. Sekarang tinggal buka HP aja sudah tahu semua apa yang mau kita cari itu sudah muncul semua di HP ya. Jadi misalkan kita cari di YouTube bagaimana cara memandikan anak, bagaimana cara memasang popok yang benar, itu sudah mudah sekali daripada zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu mungkin bergantung kepada orang tua ya. Tinggalnya makanya harus sama orang tua dulu kalau mau lahiran supaya nanti ada yang bantu ngurusin gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya kalau hal-hal yang ringan seperti itu bisa kita pelajari dari media sosial. Tapi sebenarnya yang ikut kayak gitu tuh ibu aja atau bapak harus ikut? Kalau saran saya ya, ya dua-duanya harus ikut. Ini anak kan bukan anak saya sendiri, tapi anak berdua ya, antara ibu dan ayah. Supaya ayah juga tahu perannya sebagai seorang ayah bagaimana. Kadang kan saat ibunya mandi, anaknya BAB, kan ayah juga harus bisa membantu menggantikan popok seperti itu. Itu bisa buat bonding juga gak sih? Betul. Jadi anak itu bondingnya nggak cuma ke ibu tapi juga ke ayahnya gitu. Kalau ada kedekatan lebih sama anak itu nanti juga meminimalkan depresi pasca melahirkan ini juga nggak? Iya, jadi kalau kita
otomatis kita bondingnya dengan anak baik, kita kan akan merasa dekat ya dengan anak. Di situ akan timbul rasa sayang. Nah, kalau sudah rasa sayang ke anak, itu pasti ibu itu seolah mengabaikan apa yang kepentingan ibu, sehingga dia lebih fokus ke kepentingan anak. Di situ ibu akan teralihkan. Jadi tidak fokus hanya kepada kesedihan ibu, tapi lebih fokus kepada kebutuhan bayinya. Misal ada orang yang mungkin tidak dapat support system yang baik gitu, dia harus berpikiran seperti apa untuk meminimalkan perubahan hormonnya ini gitu? Iya ya, kadang memang kalau zaman sekarang ya, ada orang datang menjenguk gitu ya, kemudian berkomentar yang seharusnya tidak baik untuk didengar oleh ibu tadi ya. Ya memang kadang jadi ibu harus berpikirnya begini, ya sudahlah gitu ya. Jadi harus lebih bisa lebih selektif gitu ya. Lebih selektif, jadi nggak terlalu dipikir berat gitu, atau mungkin diceritakan ke pasangan. Tadi lo ada yang bilang begini gitu ya. Nanti pasangannya akan menenangkan. Sudah nggak apa-apa, jangan terlalu dengar. Tapi kalau ibu itu memendamnya sendiri ya, justru itu lebih berbahaya. Yang tidak diucapkan tapi dipendam sendiri itu kan jadi pikirannya sendiri. Itu jadi memang lebih baik sharing kepada pasangan atau keluarga atau teman atau tenaga kesehatan gitu. Karena membesarkan anak itu nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi harus ada partnernya tadi. Oh ya, satu lagi Mbak Sufi tadi tentang pemicu baby blues tadi, ada yang lupa saya sampaikan di sini. Ketika kita menjadi orang tua, jangan kekeh untuk menjadi orang tua yang sempurna. Jadi pasti memang seorang ibu yang memiliki anak itu inginnya menjadi orang tua yang sempurna untuk sang buah hati, yang terbaik lah, yang terbaik. Nah, namun kita itu kadang harus realistis ya. Kadang memang kondisi kita tidak sama dengan kondisi orang lain gitu. Kadang aku pengennya nanti kalau jadi ibu aku sama dengan itu gitu ya, sama dengan ibu itu ya. Kita lebih ke realistis saja, jadi lebih santai menjalaninya. Yang penting itu tidak bertentangan gitu ya. Kita harus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, tapi karena memang namanya masih belajar ya, jadi belum tentu langsung sempurna. Tapi kita di situ masih terus belajar untuk menjadi seorang ibu. Kadang meskipun anak kedua pun, anak ketiga pun juga masih tetap belajar. Tadi karena baby blues itu kadang bisa terjadi berulang. Oh gitu, jadi bukan selalu kasus pada ibu yang pertama kali melahirkan gitu ya? Iya, jadi bahkan pada ibu yang melahirkan anak kedua ya misalkan, itu memang faktor terjadi baby blues lagi itu lebih tinggi kalau di kehamilannya, kalau di anak pertama ibunya mengalami, dan ini kemungkinan akan berulang pada anak yang kedua begitu. Tapi ya dalam kondisi lebih siap, kalau sudah anak kedua atau ketiga, ibu ini akan lebih siap menghadapi baby blues itu karena sudah punya pengalaman yang sebelumnya. Oke. Sangat menginspirasi dan benar-benar mengedukasi kita bagaimana sih mempersiapkan diri untuk kelahiran anak gitu. Mungkin juga bagi Anda yang belum berkeluarga gitu kan, bisa menjadi salah satu support system yang dibutuhkan orang sekitarnya yang memang mungkin mempersiapkan untuk kedatangan buah hatinya gitu ya Ibu ya. Bu Maya ya? Iya, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Semoga informasi kita kali ini terkait baby blues bisa menjadi edukasi yang bermanfaat buat masyarakat dan juga tentunya untuk generasi yang akan datang. Sekian Tribuners, tetap saksikan saya Sulfi Sofiana di Medical Podcast.